Lu pilih jebret 1 M atau langsung Rp100 per hari selama 30 hari? Per hari sampai 30 hari. Itu melebihi dari 1 M yang dirimu dapat sekarang. Benar. Gitu. Totalnya 50 plus something lah M. Gue baca tuh si kekayaan Trump itu nambah $1,2 miliar dari sektor kripto doang. Mendingan lo pelajari dulu fundamentalnya biar lo yakin lo investasi kemana. Halo Builders, balik lagi di podcast Block Dev Talk. Loh, wih. Itu podcast yang sudah bungkus ya? Salah ruang saya. Ini. Enggak, itu sebetulnya cuma opening konten yang viewsnya dikit. Biasanya nggak di-ads ya? Maaf, mohon Makanya izin. udah berhenti nih makanya. Oh Tahu gitu. ya? Makanya gue transfer ke sini kan. Baik, Gitu. biar lebih rame. Iya. Tapi kita apresiasi kalau Kenapa, kita Bang? adalah podcaster kripto terlucu di tanah air, Mas. Wih, Pio. Gila. Tepuk tangan dong, Terima hadir di kasih. tengah. Soalnya cuma dia doang. Nggak ada saingan. Nggak ada lagi. Cuma dia doang yang lucu. Saingannya. Mas, tapi ini karena ada Om Bram di sini, dia soal kripto, soal compounding. Gue penasaran deh, Mas. Kalau misalnya lu dikasih opsi semua nih, pilih, ini 2 opsi ya. Mau pilih yang pertama, 1 M langsung, atau Rp100 per hari, tapi selama sebulan, tapi dikali 2. Misalnya hari ini Rp100, besok 200, besok 400, besok 800, sampai sebulan. Hari ke-30, compounding. Lu pilih mana? Lu pilih jebret 1 M, atau langsung Rp100 per hari selama 30 hari? Kalau gue cari yang realistis. Apa tuh, Mas? Jadi gue akan pilih 1 burung di tangan ketimbang 5 burung di atas genteng. Jadi gue akan ambil tuh yang pertama dapat 1 miliar di hari itu udah. Baru gue kelola tuh, gue investasikan. Oke. Ketimbang gue berharap yang tiap hari oke, naik. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya amit-amit gue nggak ada umur, beres tuh barang. Jadi mending 1 M per hari. 1 M di hari Kok itu. jadi tentok hari gimana? Oh, berarti 1 M dari semua ini. kita Nambah, gitu. semua milih. Tapi secara Jawaban matematis nggak kayak gitu, Om. Secara matematis kalau dari dirimu Iya. bilang kompon gitu ya kan. Aha. Dari 100 perak nih gitu. Lu betul. double per hari sampai 30 hari. Itu melebihi dari 1 M yang dirimu dapat sekarang. Benar. Gitu. Totalnya 50 plus something lah M. Kalau ada Gitu. umur. Ya umur mah kan urusan Tuhan lah ya. Kita mah nggak bisa ngomongin ya. Mohon maaf. Wallahu a'lam. Izin gitu. Even 1 M udah di tangan juga belum tahu itu. Iya. Kalau 1 M tiba-tiba udah besok tabrak jar ya. NMAX gitu kan. Yes. Gimana? Ya tapi gue udah pindahin. Pindahin mana? Tapi nggak ada umur sama aja. Ya tapi Iya. setidaknya itu udah ada. Lah kalau ini Rp100 dar. Kita nggak pernah tahu. Kan konteksnya sama, Pak. Iya. Kenapa logikanya ditweet? Logikanya. Mikirnya short term ya. Gimana coba itu? Udah Rp100 dar lagi. Tapi berarti lebih spesifik memilih instan 1 M. Kalau gue sih lebih ke sana sih. Tapi balik lagi, ini nggak ada yang salah. Kalau gue Ini Oke. cuma strategi investasi. Strategi betul. Menurut gua. Jadi kalau Hmm. gue misalnya dapat 1 miliar, gue tinggal diversifikasi aja. Ya Oke. jatuhnya proses juga. Ya Iya. sama kayak yang tadi si 100 perak dikali. Cuma dapat Hmm. megang duitnya di depan apa di belakang kan? Iya, Bener iya. kan? Nah itu balik lagi ke preferensi orang masing-masing kan. Punya profil resikonya kayak gimana, terus investasinya mau di mana gitu segala macam. kalau gue sih gue lebih prefer milihin 100 perak per hari. Karena kalau ditotal berapa? 50-an. 53, Lebih dari 53 M. 53 Ya, kalau- M ya. 2 pangkat 29, 53 miliar. Aduh, Kan gimana? itu di compounding. Iya. Hitung-hitungan. Ya kan? Iya. Kalau pangkatnya 30 kan 100-an miliar. Nah, Tapi di ujung. di ujung. Ya, Gue di awal. sudut pandang, kalau kita terapin sudut pandangnya trader nih ya, mending gue nahan, mending gue sabar, tapi dapatnya lebih banyak Oke. gitu. Daripada dapat hari ini cuma 1 M. Kalau gue tahu dalam 30 hari ke depan gue bakal dapat 53 M, Mm-mm. ya mending gue sabar. Oke. Melatih apa ya? Melatih Kesabaran. emosi biar Iya. bisa sabar. Belum tentu kayak gue gitu. dapat 1 M di awal, gue puterin, gue tradingin segala macam, investasi sini, belum tentu bakal jadi 53 M. Oke, 53 M. Nah, Tapi Lebih sabar dari tuh 53 punya M. nabi nggak sih? Sabar itu punya nabi. kenapa emang? Nggak Kenapa nyampe emang? kita. Enggak ya? Enggak ya? Konteksnya salah Beda ya? konteks. Beda, Bukan itu. beda. Ada yang Oh, kafir salah. satu di sini. level Ada satu tertingginya kafir kan di ke situ. sana. Oh, gitu. sorry. Beda server kan gitu. Oh, iya, iya. Nggak tahu. Iya. Oke, jadi lu belinya 1 M ya, Mas ya. Kalau Belva sama kayak gua, Mas. Kita Oke. tetap Rp100 tapi tetap sabar sampai 30 hari. Sampai hari ke-30 lah. Iya, golden hand lo ya. Golden hand. Wah, gila sih. Iron Tapi, hand, golden hand. tapi Yes. menurut gue sih ya kalau profil risikonya udah dipetain, lo mau ngambil jalan mana? Itu masing-masing sih. Betul. menurut gua. Masing-masing Gitu. memang. Tapi mungkin Preferensi. ada part of yang mungkin
setujunya gue adalah kalau kita mengakumulasikan Aha. itu terus-terusan tiap hari, justru tuh keywordnya adalah konsisten. Betul. Konsistensi Iya, yang gitu. tinggi, kesabaran juga. Nah, konsisten itu nggak hampir dipunyain sama semua orang. Mungkin dari kalian bertiga oke bisa konsisten, tapi kalau dari sisi gua karena market kripto volatil, ya gue juga volatil gitu. Dan gue bisa realistis kan, nggak harus misalnya oh ya udah nih gue taruh aja di emas. Mungkin segala macam, atau mungkin bisa juga wah nih temen gue telepon mau ternak lele bareng nggak gitu. Misal kan kita nggak tahu gitu. Nah itu bisa aja tuh alokasi ke sana. Fresh banget tuh ternak lele. Iya kan? Itu 2026 banget Pak. Fresh banget. Iya kan? Lagi hits gitu. Hits Udah banget ganti itu. ke udang sekarang. Ternak apapun yang penting bisa masuk untuk kita supply makanan. Contohnya ternak apa? Contohnya ternak Contoh, apapun lu ternak tuh apa? anggarannya beda jalurnya. Contoh. Dari muka udah kelihatan. Enggak kan 2000 ini 2026, 2026 kan ke Susah depan Pak kan nyapuinnya Pak. Kalau gitu susah Pak. 2000 Kayak gitu susah nyapuinnya. Iya Jujur, loh. susah nyapuin. 2030 kan ada great reset. Kita harus bisa harus bisa mandiri secara untuk fundamental kayak makanan dan sebagainya gitu. Jadi harus seenggaknya ada apotek hidup di depan rumah, mungkin amit-amit bisa Hidroponik. syukur hidroponik dan sebagainya. Amit-amit kalau ada apa-apa Balik lagi ke 2030, lele kan lele bisa dalam aqua galon. iya. Iya galau. Iya lagi bener. Iya. Atau cupang nih Gila. Bentar lagi dalam gelas Gue tuh cupang. visioner, real visioner. visioner. 2030 betul. Mending ternak ayam. Kenapa tuh? Bisa dimakan sendiri. Oh, iya. Ini Sama ayamnya kayak lele. ayam apa Ayam boiler? fried chicken. Oh iya ya kan ada Iya. ayam jantan, ayam boiler, ada macam. Enggak, Iya. Bapak arahnya enggak ke situ kan, Pak? Enggak. Enggak, Bapak arahnya Kau nggak ke sama situ, Pak. anjing Fried buat chicken. ditambah Fried Iya, chicken. Pak. Bapak nyari koalisi kan? Enggak, saya Bapak enak nyari banget nih, koalisi mohon kan maaf ke nih. sini. Iya. Enggak maksudnya Om tuh ayam di yaudah bedalah. Iya. Ayam di Senayan. Ini Taichan. Taichan. Ayam di Senayan kan? Banyak. Taichan. Ayam di Iya. Senayan banyak. Ayam di Senayan tuh yang bagus tuh deket Mustopo ya kalau nggak salah. Bener nggak? Udah makin trending, makin masuk. Iya, iya, Bener iya. nggak tuh? Pinggir jalan kan? Iya. Pinggir Oh, jalan. iya lah. Kodenya Apalagi kalau masukin tengah malam. Iya. Katanya tengah malam. Tengah Taichan. jalan ketabrak, Pak. Iya, Pinggir bener. jalan, no. Kodenya biasanya masukin beng-beng di kantong celana biasanya. Kalau Pak, nggak di kantong nggak usah harus aja. spesifik. Bapak nggak harus Yaudah, spesifik. yaudah. Oke. Siap. Gak Jadi- ngerti banget tuh. Aduh. Lah, Bitcoin. Kalau kita kerelasin sama Tadu, Bitcoin kan tadu. compounding Bitcoin. Oke. Kalau Iya. compounding Bitcoin. Jadi kalau misalnya nih posisi gua setelah di konsisten, berarti kita ngomongin investasi yang bisa konsisten kan? Ah, Mm-mm. Ya kan? Tuh. Itu namanya DCA. DCA. Oke. Salah satunya Bitcoin. Tuh. Tapi sekarang Bitcoin ini lagi kondisinya nggak baik-baik aja nih. Nah, kalau dari lo pada si Bitcoin ini karena udah turun atau flash sale 50% nih, menurut lo mau tetap diinvestasiin rutin atau kita milih jalan lain untuk saat ini di investasi? Kalau gue jalan lain. Jadi nggak Bitcoin. Misal, Apapun. Ini tapi jangan ditiru ya, disclaimer ya. Mungkin ada investasi yang pengen nimbal hasil cepat, ya udah ambil aja itu, apapun itu. Jadi cacing-cacing naga-naga kan. Langsung aja. konsisten. Legend Iya, sekali. Kalau Iya. jadi cacing beneran gimana? Enggak, kita mah Nggak bismillah lah, bismillah pokoknya. Enggak, karena hidup itu kan emang hidup kan adalah perjuangan, hidup juga adalah perjudian kan. Ya udah sekalian aja dijudiin sekalian. Tapi emang Gitu, itu Mas Bri. nggak bisa disalahin juga karena kan Iya. balik ke target Individu. personal finance-nya masing-masing ya. Kita nggak tahu nih kebutuhan orang sendiri tuh kayak gimana. Misal lu cacing-cacing naga-naga karena ada terdesak sebuah entah misalkan Ekonomi atau ya, apapun itu. Ya. keluarga lu butuh apa atau something ya kan, kita nggak tahu gitu. Yang mana kalau misalkan dia decide ya kalau jadi cacing pun ya udah, jadi naga pun ya udah. Iya. Tapi kalau yang konservatifnya, gue memilih yang lebih konservatif. DCA Bitcoin pada saat ini sebuah peluang yang bagus. Even kita nggak tahu bottomnya kapan ya kan. Betul. Karena konteksnya udah diskon 50%. Iya. Betul. Konteksnya diskon dong, udah Be? diskon diskon 50% dari 120.000 ya Yang kan. terakhir. Oh, oke. Kalau tiap bulan aja lo masukin 1 juta misal, Mhm. tiap bulan masukin 1 juta, hitung sampai sekarang bulan Juli 2026 sampai 12 bulan ke depan kan 12 juta. Let's say cuma 12 juta, das. Tahu-tahu 2030 harganya naik jadi 500.000, 300.000. Ya udah kan tinggal ditambahin persentasenya gitu loh. Tinggal dituai. Itu balik ke personal finance, tapi nggak ada yang salah tuh. Mau main cepet, mau main DCA kayak gua, jangka panjang yang lama, balik ke time horizon investmentnya masing-masing sebenarnya. Nggak bisa yang disalahin. Oke, tapi kan Uang fokusnya, tabungan. iya, tapi fokusnya kan lu harus lihat geopolitik global juga Iya. kan.
Ya nyambung, ada efek-efek ke sana. Iya, Tapi kayak kan contohnya misalnya nih CPI kan udah keluar kan yang Juni itu segala macam. Terus udah ketahuan nih arah misalnya si Kevin Rose bakal ngomong apa kan? Empin. Iya, Empin. iya kan. Apakah ngomong good day bla 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 bla. Kopi Kan dong. udah enggak good afternoon. Good day bla 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 gitu segala macam. Nah, di situ kan pengaruh juga antara hawkish atau dokisnya kan segala macam. Apalagi kan faktor Iran sama Amerika belum beres-beres tuh karena penguatan kapal-kapal Amerika tuh lagi posisinya tuh kalau ini berlangsung smooth terhadap kapal-kapalnya Iran, ini pasti nanti rembetannya angka harga minyak kan bisa naik lagi nih. Kalau nggak smooth gitu. Pasti ujung-ujungnya ke saham sama ke kripto juga. Betul. Mungkin tuh ada aspek di situ kali. Tapi kalau Pasti conviction-nya maksudnya kita udah yakin gitu, ya kita hitung aja dapat diskon kali ya. Misalnya taruhlah jelek, ya entry aja. Jelek, entry lagi. betul. Nanti kan ada titik yang bawah yang kita nggak tahu kapan. Nah di situ mungkin kita bisa istilahnya nabung dikit yang masuk ke yang pertanyaan compounding tadi kali. Iya. Mungkin kalau dari kalian yang sifatnya konsisten kali ya gitu segala macam. Yang bisa dituai mungkin pada saat mungkin 10 bulan apa 12 bulan berikutnya. Ini akan makin membesar tiba-tiba karena ada kebijakan baru kan kita nggak ada tahu. Betul. Tapi ngabisin waktu sih mas kalau bagi aku mah, mungkin subjektif aku ya. Ini pribadi. Wah, lu nggak pribadi. konsisten nih Kak. Kayaknya Emang golden nggak hand tadi nggak konsisten. golden hand banget. Udah berubah ya. Konsisten. Jadi Iya kayak sih? ngabisin waktu di kayak Bapak ya kejar udah. ayam yang tadi ya Pak. Tolong Pak. Enggak, jadi kita kalau dari pribadi kita udah nggak sabar mas. Kayak tadi yang dibilang Belva sama Om Ron kan tadi kan ya udah lu konsisten walaupun turun tambah lagi. Kalau dari pribadi gua mungkin ngabisin waktu aja, nggak sabar. Apalagi kita WNI kan harus udah kita aja WNI kan udah emang harus udah Kemana sabar. nih arahnya Enggak, nih? Enggak nih kalau WNI tuh W-nya apa? Enggak ada. Enggak ada jokesnya bukan ke sana. Itu gak ada jokesnya Mas Prio. Gitu sih. Jadi memang ya kita ya udah kalau ada alternatif yang lebih cepat bisa menjanjikan investasi yang lebih at least 10%, ya syukur-syukur di atas 5% langsung kita ambil sih, Mas. Oke, berarti Bitcoin memang lagi 62 terus tadi yang lu bilang tadi soal Kevin Wars udah soal CPI juga udah keluar ya, Bel. Jadi memang itu cukup pengaruh juga nih buat harga si kripto Bitcoin ya. Pasti karena kan korelasinya ke USD. Yang ngaruhnya ke USD Ke berarti. USD-nya. Oke. Pair terbesarnya BTC kan masih dengan USD kan. Kalau pair terbesarnya BTC ke IDR ya yang ngaruh kebijakannya. Iya, betul. Rupiah. Oke, jadi kemarin tuh semalam pas gue pulang kantor mau merem tuh kan biasa kan kita buka-buka cek handphone terus buka tuh ada salah satu website, cuman gue lupa nama websitenya itu gue baca tuh si kekayaan Trump itu nambah 1,2 miliar dolar dari sektor kripto doang. Kan kita tahu ya ada Coin Trump, ada WLFI ya kalau nggak salah apa, Bel? World Liberty Financial atau apa. Ya. Nah itu cukup menarik sih karena tiba-tiba dia nambah 1,2 M gitu. Bisa buat modal capres lagi di periode selanjutnya kan. Itu kira-kira Trump. 1,2 Iya, Trump. miliar dolar kalau Gua kan nggak ngapa-ngapain. Rupiahin. kalau di convert ke emas batangan berapa kilo sih? Lebih dari 74 kilogram. Oh, lebih. Yang ada di teman di dalam. Canda. Kekayaan Trump. Kekayaan Trump. Buat jualannya Sonya nanti kan. Kekayaan Gitu. Trump gimana sih? Nggak, kekayaan Trump lebih dari 1,2 miliar dolar dalam sektor kripto doang. Yang gua tahu kan sektor kripto kan ada Coin Trump waktu dia Pilpres waktu itu kan. Terus habis itu Coin WLFI, World Liberty Finance sama yang lain-lain sih. Itu cukup menarik sih menurut gua, kayak wow, bisa ya seorang presiden bisa jadi insider gitu, Bro. Gitu sih. Ya bisa karena memang dia yang buat kan. Iya, tapi kan tidak selayaknya seperti itu loh, Om Ron. Tapi Kayak menarik juga ya. Ya menarik. Bikin kita token bikin. ya kan. Terus Harganya naik, kekayaan nambah buat modal nyapres. Betul. Ya kan kemarin sebenarnya udah pernah Menarik. bikin yang Iya, di iya, negara sebelah cuma kan nggak berhasil aja. Emang ada, Om? Gitu. Ada. ada Ada dulu token. sempet Masih? rame. Iya. Kalau boleh tahu apa? Ya jangan disebut. Kalau boleh tahu apa? Ada. Itu di Asia, Om? Luar itu. Asia. Asia. Asia Di Tenggara. Dex Screener masih ada. Masih ada tuh. Balik lagi ngomongin Trump, itu kemarin pemerintah Amerika tuh juga kemarin mindahin ini 5,2 triliun. Ke Brankas. Bukan. Bukan. Ke Coinbase. Iya Brankasnya dia, Brankas Coinbase. Iya, Oh, Coinbase. Ledger. Kastodiannya Hmm. Coinbase. Iya. ya kan? Itu bentuknya Bitcoin sama ETH. Nah, kalau menurut lo pergerakan yang modelan kayak gini itu ngaruh nggak ke market? Ya kan? Ya kalau dari data on-chain nih, dari Iya. teknologi segala macam sebenarnya mah enggak, kan masih stay di sana. Oke. Cuma pindah Gitu, dari tempat pindah A, aja. cuma pindah penyimpanan doang nih. Tapi kan Betul. itu dari sisi kalian. Bukan Kalau transaksi. dari sisi pemula nih, edukasinya
Boleh dong kasih tahu, ya gak? Bedain sederhananya. bedain ya pasti trader kripto familiar untuk melihat on-chain. Betul. Kalau pemula mungkin belum familiar. Nah, tapi buat cara bedainnya kalian harus bisa mastiin bedanya transaksi yang dipindahin dari tempat A ke tempat B tapi holdernya masih sama. Oke. Sama transaksi yang beneran dijual. Bukan buang ke market. Kalau buang ke market ya biasanya masuknya ke exchange. Oke. Gitu. Nah, itu yang perlu dicermatin kan. Kalau ini kan cuma pindah barang doang. Cuma pindah gua doang. Nyelengin di A, gue pindahin ke B Iya. kan. Hanya perpindahan itu aja. Nah, pemula tuh masih was-was tuh kalau soal kayak gitu. Akhirnya muncullah orang-orang kayak Yose yang FOMO. Gitu. Ya Panik. kan? Iya, panik pasti. Oh, ini gila nih, gimana nih harusnya. Tips analogi paling gampangnya gini, misalnya ada address A punya let's say 1000 Bitcoin, dia pindahin ke address B 1000 Bitcoin pindah nih. Kan belum tentu dia menjual kan. Kalian harus lihat nih address A rutenya dari siapa aja, dari mana aja, terus address B rutenya connect-nya ke siapa aja walletnya gitu. Nah, dari sini kan bisa kelihatan apakah si address B ini merupakan wallet dari exchanger atau lapar, Pak. Enggak apa. Terus. addressnya exchanger atau address cuma custody doang. Kalau address custody doang ya nggak akan ngaruh ke harga market karena bukan event jual barang gitu. Oke. Paling gampang analoginya yang barusan dilakukan Yose gitu. Apa Kalau tahunya pindah dari Tahunya Sini pindah dari ke sini ke sini. Kalau serabinya pindah gitu gimana? Nah, kalau udah pernah dimakan nih baru Iya. hilang tuh ke market. Oke, berarti ini Gitu. Tapi kalau serabi ini pindah doang enggak. ini pindah ke lambung kan? Nah, pindah ke lambung. Nah, itu Pemiliknya udah masih berubah. sama. Masih sama. tapi Sama. Ya. Karena transaksinya dari abang-abang tahu Oke. ke sini. Nah. Oh, itu jadi ada tuh. dua hal yang berbeda ya, Bel. Ada analogi yang berbeda yang Dong bilang ya. Dari antara A ke B tapi masih pemilik sama tuh beda lagi ya berarti ya? Iya. Oh, Sama aja oke. Cuma beda pindah doang, pindah pindah berangkas posisi. doang lah. Geser lah. Ya kan? Geser. Bahasa anak sekarang geser ya gak sih? Geser jam berapa? Geser dulu Geser gitu dulu. kan. Tapi Wah, jam 9 nih. Bel, tapi instrumennya masih sama? On-chain atau gimana nih untuk perpindahannya itu tuh? Masih dong. Masih? Ya kan? Di apa namanya? Kripto. Oke. On-chain dong. Full on-chain semua ya? Iya, Nggak ada kayak ya. instrumen lain ya? Kecuali kalau udah masuk ke checks. Oke. Nggak Yang- perlu ada yang dikhawatirkan berarti ya? Iya. Sebenarnya Enggak perlu. Oh. membuat pemula-pemula nggak usah FOMO kayak Yose. Jadi kalau cuma pindah atau geser, berarti lo nggak perlu apa ya istilahnya Nggak perlu ketakutan panik. yang berlebihan lah, melakukan panic selling atau apapun. Mendingan lo pelajari dulu fundamentalnya biar lo yakin lo investasi kemana. Ya kan? Tuh. Kayak investasi yang ada fundamentalnya yang pasti yakin-yakin. Mungkin kalau kripto itu selain Bitcoin apa sih, Mas? Apa? Selain yang yakin-yakin nih untuk fundamental untuk investasi di kripto selain Bitcoin. Mau Ini. nggak mau ngarahin Ethereum kan? Ethereum. Iya, Boleh pindah gue gitu. udah tahu, tapi gue biarin aja biar dia panik. Lu kayak gimana tuh, Le? Mancingnya nggak kemakan dong mancingnya gitu. Ya udah nanti ke depan pancing sendiri ya. Kita gua pancing ya. Ya Ke nggak depan apa-apa, pancing sendiri ya. nggak apa-apa emang Ya kenapa? Yang bisa ngebobol pin brankas lu atau pin ATM lu cuma dalam waktu 1,5-2 detik gitulah. Berarti gue pikir kayak misalnya kayak perbankan juga pasti kena ya. Iya apalagi itu. Itu mereka malah korban pertama mungkin ya. Ketakutan akan apa ya mungkin serangannya dari si kuantum dibalik aja di reverse gitu. Kita pakai si kuantum ini ada di dalam blockchain.